Oke baik, selamat datang kembali di channel Ilmu Komputer dan Informasi. Nah, kali ini kita akan membahas yaitu Adobe Illustrator. Di pertemuan yang pertama yaitu pengenalan desain vektor Adobe Illustrator, yaitu yang kita pakai adalah CS5. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam, silakan buat kalian yang menonton channel ini, silakan klik tombol like, share dan subscribe untuk melihat video tutorial yang selanjutnya. Oke baik, terima kasih. Oke baik, sebelum kita bahas ke dalam prakteknya, kita bahas dulu sedikit tentang teorinya, tentang pengenalan desain vektor Adobe Illustrator di pertemuan yang pertama. Kemudian di sini adalah Adobe Illustrator adalah program atau aplikasi untuk mendesain atau membuat gambar yang berbasis vektor, yaitu objek gambar yang dibentuk melalui kombinasi garis dan titik berdasarkan rumusan matematika tertentu. Di mana tipe file daripada Adobe Illustrator itu sendiri adalah .ai ya, .ai. Kemudian lembar kerjanya disebutlah itu adalah artboard. Yang berikut, kelebihan dan kekurangan Adobe Illustrator yang menjadi kelebihan dari Adobe Illustrator ada antara lain adalah yang pertama, bentuk dan resolusi masih tetap terjaga walaupun ukuran diubah-ubah. Kemudian hasil gambar vektor bisa dicetak dengan resolusi yang tinggi. Yang ketiga adalah ruang penyimpanan untuk objek gambar yang efisien. Yang termasuk dalam kekurangan daripada Adobe Illustrator antara lain adalah yang pertama, gambar cenderung terlihat flat atau datar dan mempunyai warna kartun yang kental. Yang kedua, susah untuk menghasilkan gambar yang realistis atau mirip foto ya. Nah, yang berikutnya, kegunaan Adobe Illustrator. Di sini adalah beberapa penggunaan Adobe Illustrator ya, fungsinya ya, bisa membuat yang namanya logo, bisa dalam hal pembuatan peta, kemudian bisa pembuatan gambar ilustrasi atau maskot ya. Kemudian bisa dalam hal pembuatan infografik sebuah produk, kemudian bisa digunakan untuk pembuatan atau desain packaging ya. Oke, kemudian kita lihat interface tampilan daripada Adobe Illustrator yang kita gunakan di sini adalah CS5. Ya, saya rasa untuk versi yang lain juga saya rasa sama ya. Hanya saja nanti beda fiturnya sedikit. Nah, untuk tampilan yang paling atas ada file, edit, object dan help ya. Itu disebutlah menu bar. Ya, sama ya, di aplikasi yang lain juga disebut juga seperti di Corel Draw atau Photoshop namanya menu bar. Di bawah menu barnya ini ya ada tools ya, ada pengaturan, dinamakan itu namanya properties bar ya. Untuk nama tampilan yang di bawah menu barnya adalah namanya properties bar. Kita menuju sebelah kiri ya, ini namanya toolbox, sama seperti tampilan seperti di dalam yang namanya nama tools di dalam Photoshop. Kemudian untuk tampilan ini semua untuk kita mendesain nanti ya, itu namanya lembar kerjanya ini namanya artboard ya. Namanya artboard. Kemudian kita lihat ke bawah ya. Di bawah ini ada status bar ya. Di sini statusnya berapa persen ya, atau berapa halaman ya, atau berapa dokumen yang sudah kita punya. Kemudian ada scroll bar untuk mengatur ya, menggeser ya, yang namanya lembar kerjanya. Kemudian kita masuk ke sebelah kanan. Di tampilan ke sebelah kanan ada layer properties. Nah, ini akan ditampilkan jumlah layer yang. Kemudian ada object info. Nah, di sini adalah untuk informasi tentang objek yang kita masukkan ke dalam artboardnya, lembar kerjanya. Kemudian ada objek transparansi ya, untuk mengatur transparansi sebuah objek yang kita masukkan nanti di dalam ini. Kemudian untuk pengaturan warna itu bisa kita gunakan di bagian color palette ya, atau bisa juga nanti bisa kita atur di bagian toolboxnya juga bisa ya. Di sini ada juga untuk pengaturan warna juga ada di dalam properties bar. Oke baik, nah itulah dia untuk interface atau tampilan Adobe Illustrator. Bagaimana secara konsepnya? Nah, di dalam desktopnya ini kita carilah yang namanya Adobe Illustrator CS5. Silahkan di double klik Adobe Illustratornya. Oke, kita tunggu sebentar.
Oke, baik, inilah tampilan Adobe Illustrator di awal ya, waktu kita buka. Nah, kemudian kita untuk membuat lembar kerja baru ya, silakan klik yang namanya menu filenya ya, silakan klik menu file, kemudian pilih new atau shortcutnya adalah Ctrl tambah N. Silakan saya klik new-nya. Kemudian di sini ada beberapa pengaturan ya. Yang pertama adalah ada name. Di bagian name ini kita buat yang namanya apa nama filenya ya. Misalkan kita buat di sini adalah latihan 1 ya. Kemudian di sini ada new document profile. Ini bisa kita pilih ya, bentuk dokumennya seperti apa, apakah dia kita cetak dalam bentuk print ya. Apakah nanti hasil gambarnya ini kita hasil outputnya itu adalah ke dalam bentuk web, apakah outputnya ini nanti hasil yang kita olah gambar ini nanti ke dalam bentuk mobile, apakah ke dalam video dan lain-lain ya. Nah, ini karena kita fungsinya nanti outputnya ini hasilnya ini mau kita cetak, silakan kita pilih print ya. Number of artboard ya, ini jumlah lembar kerjanya ya, jumlah artboardnya kalau di Illustrator ya. Jumlah lembar kerjanya satuannya di sini ada seperti di Microsoft Word ya. Ini ada letter, ada legal, ada tabloid dan seterusnya. Nah, ini saya buat A4 ukurannya ya, ukuran artboardnya, lembar kerjanya. Kemudian untuk width-nya nanti akan sudah disesuaikan sesuai size yang kita pilih ya. Nah, kemudian di bagian unitnya ini ya, ini adalah satuan ukuran ya, yang Illustrator ada point, ada pixels, ada inci, ada milimeter dan sentimeter. Nah, biasanya yang saya gunakan itu adalah yang pada umumnya digunakan itu sentimeter. Nah, nanti ini sudah berubah ya, untuk ukurannya, ukuran satuannya itu sudah bentuknya sentimeter. Kalau kita ubah misalkan bentuk milimeter, ini berubah juga jadi milimeter. Oke. Nah, ini kita pilih sentimeter. Nanti tergantung kalian yang mana kalian pakai, bisa juga ya. Nah, ini saya pilih sentimeter. Orientation inilah bentuk posisi lembar kerjanya ya. Apakah dia tegak lurus ya, bentuk posisinya adalah tegak secara vertikal, atau apakah dia orientationnya bentuk posisi dokumennya itu, bentuk posisi lembar kerjanya secara horizontal. Nah, kemudian di sini ada bleed ya. Bleed ini adalah untuk yang namanya mengatur batas tepi ya, atau yang namanya margin ya, batas atas berapa, batas bawah berapa, batas kiri dan kanan berapa ya. Itulah kalau dia di Microsoft Word namanya adalah margin. Kemudian di bagian advance-nya ini ada color mode ya, jenis warna itu ada dua, ada RGB ya, ada CMYK, cyan, magenta, yellow, black ya. RGB itu adalah red, green, blue. Oke. Nah, karena ini adalah mau kita cetak, kita pilih CMYK, tapi nanti kalau hanya untuk hasil outputnya ini nanti kita gunakan ke dalam web misalkan ya, atau sebagai wallpaper, nah silakan pilih RGB. Oke, ini saya pilih CMYK. Kemudian raster efeknya ini adalah height 300 poin per inci ya. Nah, ini semakin tinggi untuk yang namanya raster efeknya, sehingga nanti untuk kualitas gambarnya akan semakin bagus ya. Nah, silakan nanti disesuaikan berapa raster efeknya. Di sini saya pilih height 300 ppi ya. Preview mode-nya default saja ya. Apakah nanti kalian nanti mau pilih pixel, overprint, nah, atau untuk melihat hasil sementaranya ya. Ini bisa kita lihat hasil sementaranya. Oke, ini adalah align new object to pixel grid. Nanti inilah menggunakan menampilkan garis bantu. Ini nggak usah kita checklist. Oke, itu saja pengaturan yang harus kita lakukan untuk sebelum kita mengolah gambar di dalam Adobe Illustrator. Nah, kalau sudah kita atur ya, silakan kita klik tombol OK-nya. Nah, inilah tampilan ya, inilah tampilan artboard-nya, lembar kerjanya ya. Ini tadi artboard. Nah, kemudian kita buat dulu salah satu contoh ya, salah satu contoh bagaimana membuat objek.
Nah, untuk membuat objek sederhana untuk misalkan dia segitiga, segi empat atau lingkaran. Nah, di sini ada ya. Ini ada rectangle tool. Ini. Perhatikan, ini ada rectangle tool, klik tahan ya. Klik kiri baru tahan. Ini akan muncul nanti. Ini jangan dilepas dulu. Klik kirinya ya. Ini masih tetap ditahan. Nah, kalau sudah, arahkan kemana mau kita ambil objeknya. Misalkan kalau kita buat objek kotak, ini ada rectangle tool. Nanti kalau sudah, silahkan di blok seperti ini. Silahkan di blok. Nah, kalau sudah, untuk mengganti warnanya ini ada yang namanya hold shift key to bring up ya. Ini silahkan perhatikan, ini kita pilih warnanya. Oke. Nah, yang kedua, untuk membuat objeknya, klik lagi di rectangle toolnya tadi, klik tahan, kemudian pilih rounded rectangle tool. Kemudian saya blok lagi di sini, klik tahan, di drag seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah, ada lagi misalkan adalah ellipse, ini lingkaran. Nah, untuk ellipse ini supaya dia simetris dan atau benar-benar bulat, silahkan tekan shift sebelum di drag ya. Tekan shift sebelum di drag, kemudian saya klik tahan, di drag seperti ini. Klik lagi di bagian rectangle tool-nya tadi, di sini di bagian ellipse-nya tool. Ya, klik lagi di bagian ellipse tool tadi, kemudian di sini ada lagi polygon ya. Polygon inilah untuk membuat segi banyak ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, bagaimana untuk nanti, silakan nanti dibuat lagi, ada start tool, ada untuk membuat bintang ya. Nah, ini bisa juga. Nah, kemudian bagaimana untuk menggeser objeknya ya. Menggeser objeknya bisa kita klik di bagian selection tool ya. Ini ada selection tool, shortcutnya V. Nah, saya kliklah selection toolnya, kemudian ini bisa saya geser. Saya klik di sini, saya geser kemari. Ini juga saya klik, saya geser kemari. Oke. Klik, kemudian geser ke sebelah kanan. Yang berikut, di sini kan ada dua yang namanya objek yang hampir mirip ya. Di sini ada selection tool, fungsinya adalah untuk yang namanya memindahkan objek, dan yang kedua bisa yang namanya memperbesar dan memperkecil objek seperti ini. Oke. Nah, itulah fungsinya ya. Nah, kemudian yang fungsi yang ketiga adalah ini bisa yang namanya untuk memperkecil, memperbesar. Selain itu bisa kita putar objeknya. Arahkan di sini, perhatikan. Ini di titik handle yang sudut yang kanan atas, ini klik ya. Ini perhatikan pointernya nanti harus ada tanda panah melengkung seperti ini. Kalau sudah muncul tanda panah melengkung seperti ini, kemudian klik, dimerengkan, diputar. Oke, seperti ini. Ini juga bisa saya putar. Ini arahkan di titik handle yang ini, arahkan di luar. Kemudian silakan klik, di drag ke atas. Oke. Nah, kemudian ini juga nanti silakan bisa diputar lagi ya. Ini bisa diputar atau di rotate. Oke, kemudian fungsi daripada direct selection tool ya, sama-sama ini ada namanya selection tool, ini ada direct selection tool. Fungsi daripada direct selection tool ini adalah yang pertama, bisa mengubah ya bentuk daripada objek. Bagaimana caranya? Saya kliklah di objek ini, kemudian saya kliklah di anchor point ini. Ini namanya anchor point, titik-titik yang ini namanya anchor point. Kemudian ya, saya bloklah ini anchor point yang pertama ini. Ini saya blok yang sebelah kanan atas. Kemudian saya klik di anchor point ini, saya tarik ke sebelah kanan seperti ini. Oke. Ini juga sama ya, untuk bintang juga. Ini saya blok anchor point yang ini, saya blok di sini. Ini bisa saya atur lagi seperti ini. Oke, saya blok. Nah, bisa saya atur, saya modifikasi bentuk daripada objek bintangnya. Oke. Nah, itulah dia untuk fungsi direct selection tool, untuk mengubah bentuk objek. Nah, yang berikut adalah kita gunakan lagi, yaitu untuk mengatur warna ya. Nah, kita masuk lagi ke mengatur warna. Mengatur warna kita aktifkan, kita klik yang namanya selection toolnya, kemudian kita klik di salah satu yang mau kita ganti warnanya. Misalkan ini saya klik objek yang pertama ini,
Kemudian kalau sudah di sini ada namanya hold shift key bring ini ya. Nah, saya klik sini untuk mengatur warna fill. Perhatikan ada dua yang diatur. Yang pertama warna fill warna dalam. Yang kedua ada warna yang namanya di sini adalah stroke ya. Ini stroke namanya. Sama seperti ini. Ini juga yang ini namanya fill, ini namanya stroke. Oke. Nah, atau warna garis ya. Nah, yang pertama saya ganti warna fill-nya. Warna fill-nya saya ganti, saya klik di sini, saya ganti warna kuning. Ini. Untuk garisnya kita buat namanya adalah warna merah. Ya, warna merah. Ini kan kurang nampak ya, nggak nampak jelas. Nah, untuk mengatur dia supaya nampak jelas untuk warna bingkainya ini atau warna garisnya, saya kliklah di bagian struknya ini. Ini kan 1 poin ya, 1 poin saya buat menjadi 4 poin misalkan. Oke, ini sudah muncul ya. Nah, kemudian saya klik lagi di objek yang berikutnya, lingkaran misalkan, saya ganti lagi warna fill-nya, warna dalamnya saya buat misalkan warna biru misalkan, seperti ini. Kalau sudah untuk warna garisnya mau ditebalkan lagi warna garisnya supaya lebih nampak, silahkan buat 4 poin. Ini sudah nampak warna garisnya. Kalau kurang lebih tebal lagi, silahkan buat 10 poin seperti ini. Oke, nah itulah dia untuk membuat warna ya. Membuat warna ada dua, yang namanya warna fill dan warna stroke ya. Nah, oke baik, itulah dia. Jikalau nanti kalau kita misalkan ya, kalau kita misalkan untuk menghapus ya, silakan tekan, klik dulu di sini, tekan yang namanya delete ya, tombol delete di keyboard. Kalau sudah mengembalikannya kembali adalah tekan Ctrl Z. Oke. Nah, kemudian yang berikut adalah misalkan kalaulah mau kita ganti ukuran artboardnya, lembar kerjanya, ternyata salah ukuran artboardnya ini. Oke. Bagaimana caranya pengaturan artboardnya ini? Silakan klik yang namanya dokumen setup. Ini perhatikan, ini ada dokumen setup. Kemudian silakan klik yang namanya edit artboard. Ini klik yang namanya tombol edit artboard. Kemudian di sini ada preset untuk mengatur size-nya, ya, ukuran artboardnya. Kemudian untuk posisinya juga ada di sini. Apakah dia bentuknya portrait seperti ini, memanjang ke bawah, ya. Apakah dia landscape, dia mendatar seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah, klik lagi yang namanya di bagian selection tool-nya. Oke. Nah, kita contohkan dulu satu objek ya. Ini sudah kita buat tadi beberapa objek yang berbeda, ada lingkaran, ada kotak, ada bintang, ada segi banyak ya. Nah, bagaimana cara untuk yang namanya membuat sebuah objek? Kita bentuk dulu, kita buat dulu sebuah gambar mobil ya. Ini kita hapus, bisa di Ctrl A ya. Ctrl A, tekan tombol delete. Yang berikut kita buat dulu mobil ya. Nah, yang pertama objek yang saya ambil adalah, saya klik di sini. Saya pilih dulu yang namanya rectangle tool. Ini saya buat rectangle tool. Kemudian saya buatlah di sini sebuah kotak persegi panjang. Oke. Kemudian ini warna fill-nya saya buat warna hitam. Ini. Yang berikutnya lagi saya buat lagi persegi panjang. Klik tahan ya, klik tahan, kemudian arahkan ke rectangle tool, mouse pointernya, kemudian buat lagi kotak seperti ini. Oke. Yang berikut adalah kita buat lagi di sini kotak lagi ya. Ini kita buat lagi kotak seperti ini. Oke. Kalau sudah, ini kita kasih warna hijau misalkan. Nah, dan ini kita atur dulu sejajar ini ya, jangan lewat. Ini kita buat sejajar seperti ini. Oke. Kalau sudah, ini kita ubah bentuk ya. Caranya seperti ini. Ini kita klik yang namanya direct selection tool-nya. Saya kliklah, saya bloklah di anchor point yang ini sebelah kiri. Saya klik, saya buatlah seperti ini. Oke, bentuknya seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Kalau sudah, kita buat lagi sebuah kotak ya. Kemudian kita buat lagi di sini segi 4.
kemudian warnanya kita buat warna putih seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah, kita buatlah di sini adalah yang namanya tangkinya ya. Ini mobil tangki. Kita buatlah, kita klik, kita buat pakai rounded. Ya, ini pakai rounded. Nah, kita klik, di drag seperti ini. Oke. Untuk mengatur untuk mengatur daripada lengkungannya itu, silakan tekan tombol panah atas di keyboard ya, tombol panah atas di keyboard untuk mengatur penambahan lengkungannya supaya lebih lengkung dia. Nah, untuk mengurangi lengkungan daripada objeknya, tekan panah bawah. Lihat perubahannya ya, tekan panah bawah ini ya, jadi kotak dia seperti ini ya, jadi kotak seperti ini. Kalau kita tekan berulang kali panah bawah. Nah, silakan tekan panah atas ini untuk menambah lengkungan daripada objeknya seperti ini. Oke. Kalau sudah, ini kita atur, kita kasih warnanya adalah warna kuning misalkan seperti ini. Oke. Kalau sudah, yang berikutnya adalah yang kita lakukan membuat rodanya ya. Bagaimana caranya? Gampang saja, ini klik lagi objek yang ini, rounded ini, kemudian arahkan, jangan dilepas dulu mouse-nya, arahkan di bagian ellipse tool. Oke, kalau sudah lepas mouse-nya, nah kemudian membuat lingkaran supaya simetris, tahan shift ya. Oke, tahan shift, kemudian di drag ke bawah. Oke. Nah, kalau sudah warna hitam. Oke. Nah, kemudian kita aturlah untuk lingkaran ini, kita letakkan di sini. Oke. Atau ini kita ubah, kita ganti dulu warna fillnya, kita buat dulu warna putih lah ini, atau warna yang lain ya. Oke. Kemudian kita buat lagi struknya ini ya. Untuk kita buat misalkan adalah 10. Nah, seperti ini ya. Untuk struknya kita buat 10. Kalau sudah, kita buat lagi lingkaran ini, kita duplikat. Cara menduplikatnya sama seperti di aplikasi yang lain, seperti di Microsoft Word. Ini Ctrl C, kemudian tekan Ctrl V ya. Ini saya Ctrl C, kemudian saya Ctrl V. Ini. Kalau sudah, silakan diatur posisinya, kemudian Ctrl V lagi, akan dibuat lagi seperti ini. Oke, diatur, kemudian Ctrl V lagi seperti ini. Oke. Nah, itulah dia untuk mobil sederhana ya, cukup gampang. Kemudian untuk membuat asapnya, ini silakan kita buat, kita ganti warna asap itu adalah warna abu-abu. Kalau sudah, kita buatlah lagi lingkaran. Ini untuk warna warna struknya, ini kita pilih non ini ya, kita pilih yang ini, yang non ya. Oke. Itu tidak ada yang namanya, tidak ada kita buat warna stroke ya. Nah, kalau sudah, kita buat lagi, kita pilih lingkaran, kemudian kita pilih yang namanya ellipse tool. Kemudian di sini kita buatlah asapnya seperti ini ya, tinggal kita buat lingkaran seperti ini. Oke, baik, itulah dia contoh sederhana ya untuk penerapan pembuatan sebuah objek. Tadi sudah kita contohkan membuat segi banyak, membuat segi empat, membuat lingkaran ya. Nah, itulah dia, ini sudah bisa kita bentuk sebuah objek sederhana, membuat mobil seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, sekian dulu materi kita tentang pengenalan. Kita masih pengenalan, tidak terlalu jauh kita bahas ya, hanya masih pengenalan saja. Nah, oke, nanti di tahap yang selanjutnya akan kita lanjut di pengenalan lebih dalam lagi penggunaan atau fungsi-fungsi tools yang ada di sini, dan untuk penggunaan daripada
objek-objek yang ada di tampilan yang ada di dalam Illustrator itu sendiri ya. Nah, untuk sederhananya ini dulu yang kita bisa lakukan ya, karena kita masih tahap pengenalan tampilan-tampilannya beserta penggunaan atau manfaat daripada tools yang bisa kita manfaatkan di dalam toolbox ini ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas silahkan isikan di kolom komentar. Nah, sehingga nanti untuk ke depan, untuk di pertemuan selanjutnya bisa kita bahas lagi. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya, karena ini bersifat gratis untuk melihat video yang selanjutnya. Oke, terima kasih.